Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Fitria Hidayati, perwakilan dari kelompok 1 akan memimpin acara diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian sebuah PPT, asuhan keperawatan pada pasien ISPA. Susunan acara pada diskusi kita adalah pembukaan, penyampaian materi, lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab, lalu yang terakhir yaitu penutup. Agar terjalan lancar presentasi kita pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Cingki Agit Setiasih. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperhatikan topik kedua yang berjudul asuhan keperawatan pada pasien ISPA. Next, Kak. Definisi ISPA. Infeksi saluran pernafasan akut adalah infeksi akut yang melibatkan organ saluran pernafasan bagian atas dan saluran pernafasan bagian bawah. Infeksi ini disebabkan oleh virus, jamur, dan bakteri. ISPA akan menyerang host apabila ketahanan tubuh atau imunologi menurun. Penyakit ISPA ini paling banyak ditemukan pada anak di bawah 5 tahun karena pada kelompok usia ini adalah kelompok yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih rentan terhadap berbagai penyakit. Infeksi pernafasan merupakan penyakit akut yang paling banyak terjadi pada anak-anak. Infeksi saluran pernafasan akut menurut SARI 2015 adalah radang akut saluran pernafasan atas maupun bawah yang disebabkan oleh infeksi Dasarinik atau bakteri, virus, maupun rickettsia tanpa atau disertai dengan radang parenkim paru. ISPA adalah masuknya mikroorganisme seperti bakteri, virus, rickettsia ke dalam saluran pernafasan yang menimbulkan gejala penyakit yang dapat berlangsung selama 14 hari. Infeksi saluran pernafasan akut merupakan suatu infeksi yang bersifat akut yang menyerang salah satu atau lebih saluran pernafasan mulai dari hidung sampai alveolus, termasuk sinus, rongga telinga tengah, pleura. Jojo Broto 2009 menyebutkan bahwa ISPA dibagi menjadi dua bagian, yaitu infeksi saluran pernafasan bagian atas dan infeksi saluran bagian bawah. Next, Kak. Etiologi. Lebih dari 300 jenis bakteri, virus, dan jamur. Bakteri penyebabnya antara lain yaitu genus Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Virus penyebabnya antara lain golongan Mycovirus, Adenovirus, Coronavirus, Picornavirus, Mycoplasma, herpes virus. Bakteri dan virus yang paling sering menjadi penyebab ISPA diantaranya bakteri Staphylococcus dan Streptococcus serta virus influenza yang di udara bebas akan masuk dan menempel pada saluran pernafasan bagian atas yaitu tenggorokan dan hidung. Biasanya bakteri dan virus tersebut menyerang anak-anak usia di bawah 2 tahun yang kekebalan tubuhnya lemah atau belum sempurna. Peralihan musim kemarau ke musim hujan juga menimbulkan risiko serangan ISPA.
Beberapa faktor lain yang diperkirakan berkontribusi terhadap kejadian ISPA pada anak adalah rendahnya asupan antioksidan, status gizi kurang, dan buruknya sanitasi lingkungan. Next step. Tanda dan gejala ISPA. Tanda dan gejala ISPA: demam, meningismus, anoreksia, vomiting, diare, abdominal pain, sumbatan pada jalan napas, batuk, suara napas. Patofisiologi. Menurut Amalia Nurin, 2014, perjalanan alamiah penyakit ISPA dibagi 4 tahap, yaitu tahap prepatogenesis. Penyebab telah ada tetapi belum menunjukkan reaksi apa-apa. Tahap inkubasi. Virus merusak lapisan epitel dan lapisan mukosa. Tubuh menjadi lemah apalagi bila keadaan gizi dan daya tahan sebelumnya rendah. 3. Tahap dini penyakit. Dimulai dari munculnya gejala penyakit, timbulnya gejala demam dan batuk. 4. Tahap lanjut penyakit. Dibagi menjadi 4, yaitu dapat sembuh sempurna, sembuh dengan atelektasis, menjadi kronis, dan meninggal akibat pneumonia. Berikut adalah pathway dari ISPA. Next. Pemeriksaan penunjang. Menurut Wulandari dan Purnamasari 2015, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan: 1. Pemeriksaan darah rutin, 2. Analisa gas darah, 3. Foto ronsen toraks, 4. Kultur virus dilakukan untuk menemukan RSV. Penata laksanaan. Menurut Wulandari dan Purnamasari 2015, keperawatan penata laksanaan meliputi pencegahan. Penata laksanaan keperawatan meliputi: 1. Istirahat total, 2. Peningkatan indeks cairan, 3. Memberikan penyuluhan sesuai penyakit, 4. Memberikan kompres hangat bila demam, 5. Pencegahan infeksi lebih lanjut. Penata laksanaan medis meliputi: 1. Sistematik, 2. Obat kumur, 3. Antihistamin, 4. Vitamin C, 5. Ekspektoran, 6. Vaksinasi. Pengkajian. 1. Masalah keperawatan. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan jumlah sekret. Intervensi. 1. Kajian tanda-tanda vital dan auskultasi bunyi nafas. Rasional. Beberapa derajat spasmi bronkus terjadi dengan obstruksi jalan nafas. 2. Berikan pasien untuk posisi yang nyaman dengan posisi semi-polar. Rasional. Peninggian kepala tempat tidur mempermudah fungsi pernapasan. 3. Pertahankan lingkungan yang nyaman. Rasional. Pencetus tipe reaksi alergi pernapasan yang dapat men-trigger episode akut. Dua, masalah keperawatan. Ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan obstruksi bronkospasme respon pada dinding bronkus. Intervensi. 1. Kaji frekuensi kedalaman. Nah, 1. Tergantung derajat nafas. 2. Auskultasi bunyi nafas. Rasional. Ronki dan mengi menyertai obstruksi jalan nafas. Tingkat bentuk mengubah si rasional perubahan.
3. Hipotermi. Ini berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh. Intervensi, kaji atau tanda-tanda vital. Rasional, perubahan tanda-tanda vital dalam rentang abnormal mengindikasikan adanya respon tubuh. 2. Berikan kompres hangat. Rasional, terjadinya fase dilatasi hingga suhu tubuh cepat kembali normal. Biarkan untuk minum air. Jadi, bila hemat, itu Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dari selanjutnya yaitu sesi teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baik Kak, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Kanesti Pratiwi. Saya dari kelompok pneumonia ingin bertanya, mengapa bayi atau anak-anak rentan terkena infeksi saluran pernafasan akut? akan karena tubuhnya terbentuk sempurna, sebab tubuh anak sulit melalui bakteri maupun virus penyebab ISPA. Selain faktor imunitas, keadaan lingkungan sekitar. Bagaimana Kak Nesti? Sudah jelas? Terima kasih Kak, sudah jelas. Selesai sudah diskusi kita pada malam hari ini. Acara yang terakhir yaitu adalah penutupan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.